tes 1 2 tes tes 1 2 tes 1 2. Oke. Oke. Maaf, saya tidak rekam tadi. Nah, kita coba soal yang lainnya. Ketika P1 sama dengan 80, Q1 sama dengan 20, P2 sama dengan 60, Q2 sama dengan 40. Oke. Nah, tunjukkan fungsi permintaannya dan gambarkan grafiknya. Jadi pertanyaan di sini ada dua. Fungsi permintaannya berapa dan gambarkan grafiknya. Fungsi permintaan langsung saja yang tadi saya sudah uraikan dari persamaan garis ya. Dari persamaan garis Y kurang Y1 per X kurang X1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 ya. Yes. Ya, ini persamaan garis dasar yang kita bisa menyelesaikan banyak persoalan
dari permintaan dan penawaran. Oke, dari persamaan garis ini itu Y sama dengan P dan Q simbolnya itu diganti X itu diganti X itu diganti simbolnya Q merupakan jumlah atau banyaknya unit barang yang diminta. Ya, jadi rumus umumnya ada di ini sebenarnya rumus umum yang saya uraikan supaya Anda mengerti ya, sehingga Anda bisa mengganti saja Y sama dengan P, berarti P kurang P1 per Q kurang Q1 sama dengan Q2 sama dengan P2 dikurang P1 per Q2 kurang Q1 ya. Oke, dari soal ini kita coba menyelesaikan persoalan ini dengan persamaan garis atau fungsi permintaan yang sudah kita tulis tadi ya. Oke, saya tulis dulu supaya saya tidak lupa. 1 sama dengan 80, Q1 sama dengan 20, P2 sama dengan 60, Q2 sama dengan 40. Jadi kadang modul yang kita gunakan ini ada kesalahannya, sehingga disinilah saya menerangkan kesalahan itu. Oke, kita pindah ke sini supaya bisa dimengerti. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus. Maaf, ini agak lelet. Bentar, ini internetnya agak lelet. Ini belum bekerja sama sekali. Lelet sekali ini. Sebentar, kita tunggu sejenak dulu ya, sampai dia berhenti. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, sekarang dari soal itu kita dapatkan harganya 80 ketika permintaannya atau jumlah yang diminta itu 20. Satu, jumlah yang diminta adalah 20. Kemudian harga objek kedua itu 60.000 rupiah ketika permintaan jumlah yang diminta itu 40. Nah, ditanya fungsi permintaannya. Jadi fungsi permintaannya Q sama dengan
dan grafiknya ya. Ini 1, ini 2, ini yang ditanyakan grafik ya. Nah, jawaban pertama dulu langsung aja ya, karena saya sudah tadi menguraikan rumusnya. Berarti P kurang P1 yang kita pakai ini adalah sama dengan P2 kurang P1 dibagi Q2 kurang Q1 dikali dengan Q kurang Q1. Nah, kita masukkan angka ini, angka yang kita ketahui dari soal. P permintaan pertama harganya itu 80 sama dengan permintaan kedua 60 dikurang dengan permintaan pertama harga barang yang pertama, harga objek barang pertama 80 ya, dibagi Q2 40 kurang Q1 20 dikali Q nya ini kan belum diketahui ya, kurang Q1 itu 20. Nah, ini kita selesaikan dulu. Ini berapa? B minus 80 sama dengan 60 kurang 80 berapa? Minus 20 dibagi 40 kurang 20 berapa? 20 ya, kali Q kurang 20. Minus 20 kali minus 20 bagi 20 berapa? Minus 1 ya. P minus 80 sama dengan minus 1. Berarti minus 1 dikali dengan Q kurang 20 ya. Atau saya sederhanakan lagi, P minus 80 sama dengan minus 1 kali Q minus 1 kali 20 plus 20 ya. Minus kali minus itu plus. Oke. Sehingga kita dapatkan nilai Q-nya. Ya, ini Q-nya yang kita mau. Q dipindahkan ke ruas kiri menjadi plus. Q P dipindahkan ke ruas kanan, dia positif, pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif. P minus dipindahkan ke ruas kanan, tambah 20 jadi positif ya, tambah 80. Oke. Nah, hasilnya adalah minus P tambah 100. Q-nya
sama dengan minus P tambah 100. Atau Q bisa juga kita tulis 100 dikurang P. Sampai di sini oke ya? Ada yang belum paham nggak sampai sini? Oke. Nah, dari soal ini kita sudah dapatkan jawaban pertama. Kita sudah dapatkan jawaban pertama, yaitu ini. Tinggal jawaban keduanya, grafiknya. Grafiknya gimana sih? Nah, yang kedua. Grafik. Untuk mendapatkan grafik itu kita bisa gunakan nilai 0 masing-masing untuk mendapatkan titik-titik koordinat ya. Nah, grafiknya nih. Grafik ya. Seperti contoh sebelumnya, ketika Q itu sama dengan 0, maka P-nya sama dengan berapa? 100. Ya. Ketika P sama dengan 0, Q-nya berapa? Berapa? Q-nya 100 juga ya, benar. Q sama dengan 0, kita masukkan di sini Q sama dengan 0, berarti 100 kurang P. Ini pindahkan ke sini jadi plus, jadi minus pindahkan ke ruas kiri menjadi P. P sama dengan 100 ya. Jadi kita sudah dapat koordinat 100,0, jadi P di sini, dan 0,100 ya. Kita dapatkan titik koordinat ini untuk menggambarkan grafiknya. Di sini adalah harga atau price atau ya. Ini adalah permintaan, jumlah barang yang diminta. Jadi kita lihat nih, ketika Q-nya sama dengan 0, Q-nya 0 di sini 0 ya. Q-nya 0, P-nya 100, P-nya di sini 100. P-nya 0, P-nya 0, Q-nya 100. Nah, kita sudah dapat nih 0,100 ini dan 100,0 ini ya. Sehingga kita bisa tarik garisnya seperti yang ini harusnya kena ya. Iya, ini yang benar. Nah, inilah yang disebut grafik dari fungsi ini. Q sama dengan 100 kurang P. Oke? Sip? Paham ya? Paham semua nggak? Ya. Oke. Yang tadi yang tidak paham gimana? Lina. Gimana Lina?
Oke. Oh, sudah. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi penawaran. Nanti kita lihat ininya ya, soal-soal. Kita lihat dulu ini materi kita. Ya. Nah, selanjutnya adalah fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran menurut hukum penawaran bisa bila harga barang naik dengan asumsi ceteris paribus, ini istilah ekonomi, faktor-faktor lain yang dianggap tetap, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, dan sebaliknya apabila harga barang menurun maka jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Jadi dalam fungsi penawaran antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan positif karena gradien B dari fungsi penawaran selalu positif. Jadi bedanya fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu adalah operasinya. Kalau fungsi penawaran operasinya adalah atau gradiennya itu adalah plus, sedangkan fungsi permintaan gradiennya itu selalu minus, yaitu berkaitan dengan grafik tadi ya. Kalau ini plus ya, kalau plus itu dia nanti akan miring ke atau condong ke kanan. Kalau dia minus itu condong ke kiri. Seperti itu. Nah, jadi di sini ada keterangannya. PS ya, PS itu adalah harga barang per unit yang ditawarkan, sedangkan QS itu banyaknya unit barang yang ditawarkan. Banyaknya unit barang, ini harga barang per unit. Kita lihat dari contoh seperti yang ada di buku. Jika harga kamera jenis tertentu 65.000 ya, 65.000, di sini disingkat aja 65 rupiah, maka ada 125 kamera yang tersedia di pasar. Kalau harganya 75.000, maka di pasar akan tersedia 145 kamera. Tunjukkanlah persamaan penawarannya. Nah, oke. Hampir sama tadi dengan rumus yang kita gunakan, fungsi permintaan ya. Jadi fungsi penawaran itu sama juga. Nah, kita identifikasi dulu ini. Jawab. Jika harga kamera jenis tertentu, berarti itu satu ya. Selalu harga P1 itu 65. Kemudian maka ada 125 kamera, berarti jumlah barang yang ditawarkan Q1 sama dengan 125. Kemudian ada harga lain lagi. Ketika harganya naik menjadi 75 P2, maka penawarannya juga naik, Q2 sama dengan 145. Ya. Jadi untuk menunjukkan persamaan penawarannya, Anda bisa gambar juga grafiknya nanti. Ya, pakai rumus P sama dengan
rumus tadi. P1 sama dengan P2 kurang P1 per Q2 kurang Q1 dikali dengan Q kurang Q1. Nah, ini P dikurang Q1 ini berapa? 65 sama dengan P2 nya berapa? 75 dikurang P1 65 kurang P5 kurang P1 berapa? 65 dibagi Q2 145 dikurang dengan 125 dikali Q kurang Q1 102. Ya. Oke, sehingga kalau ini dirunut P sama dengan berapa nih? 75 kurang 65 berapa? 10. Sorry. Kita ke papan aja ya, langsung papan aja supaya papan aja sini. Tadi itu P kurang P1 saya tulis lagi sama dengan P2 kurang P1 dibagi Q2 kurang Q1 kali Q kurang Q1 di P sama dengan P minus 65 sama dengan 75 kurang 65 dibagi dengan 145 kurang dengan 125. Q kurang Q1 berapa? 125. Ini 5 ya. Jadi ini P minus 5. P minus 65. Sama dengan ini berapa nih? 10 ya. 10 dibagi ini berapa nih? 20. 20 ya. Kali Q kurang 125. Oke. Nah, ini kan 1/2 nih. 10 bagi 20 ya. 10 bagi 20 itu 0,5 atau 1/2. Jadi ini saya pindahkan ke sini ya. P sama dengan
1/2. Ini saya langsung aja, ini kan 1/2 ya, ini 1/2 dikali Q, 1/2 Q dikurang 1/2 kali 125. Berapa tuh? 1/2 kali 125. Berapa ya? 62,5 ya? 62,5. Sorry, ini 5 ya. 22,5. Nah, ini khusus ya. Ini saya pindahkan ke ruas kanan, tambah 65. Jadi saya selesaikan dulu ini, kita selesaikan dulu ini, baru ini dipindahkan ke ruas kanan, tambah 65. Itu ya, di sama dengan 1/2 Q 1/2 Q 65 kurang 62,5 berapa? Berapa? Coba. 2,5 tambah ya, 2,5. Inilah P. Nah, di soal kita mau cari fungsi apanya? Fungsi penawarannya. Ini kalau fungsi penawaran ini kan harga nih. Ini adalah harga. Fungsi penawaran adalah Q. Kita keluarkan Q-nya. Gimana caranya keluarkan Q-nya? P. Ini pindahkan nih. Jadi minus 2,5. P minus 2,5 sama dengan 1/2 Q. Ya. Oke. Nah, tinggal Q-nya nih. Ini ada 1/2-nya. Terus dari 1/2 ini kita mau pindahkan ke sini. Berarti 2 ini gimana? 2 ini ke sini berarti 2 kali P. Nah, ini 1/2. Kalau 1/3 berarti 3 kali 2,5 sama dengan Q. Nah, mau diuraikan lagi. Mau diuraikan lagi ya. 2 kali P, 2P berarti Q sama dengan 2P 2 kali 2,5 minus 2. Inilah fungsi penawaran ya. Fungsi penawaran yang kita cari. Nah, kemudian grafiknya. Mana grafiknya? Kira-kira gimana grafiknya? Grafiknya ini adalah P, ini adalah Q. Ketika P-nya sama dengan 0 dari persamaan ini, maka Q-nya sama dengan berapa? Q-nya sama dengan minus 5. Iya benar. Q-nya sama dengan 0
P-nya berapa? Ketikanya Q sama dengan 0, Q-nya sama dengan 0 nih. P-nya sama dengan 2,5 ya. Kita bisa gambar grafiknya sekarang. P sama dengan 0 berarti di sini 0. Q-nya sama dengan minus 5 di sini ya, letaknya minus 5. Kalau di sini kan plus ya, Q-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan 2,5. Misalkan di sini 2,5. Udah deh, tinggal ditarik garis ke atas. Ini lurus ya. Ini lurus. Inilah satu aja ya, satu. Ini nggak ada penghapusnya. Ini nggak ada penghapusnya, jadi ini adalah fungsi Q sama dengan 2P kurang 5. Iya, selesai. Oke, paham ya? Nah, coba lihat grafik yang dihasilkan permintaan dan penawaran. Kalau permintaan itu dia cenderung mengarah kemana? Ke bidang plus ya. Kalau permintaan itu begini, kalau penawaran itu begini. Ya. Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya paham nggak nih sampai sini? Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke pajak dan subsidi. Nah, di sini ada pajak. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Jadi pajak itu pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Ya, jelas ditambah pajak. Misalkan Anda beli Anda beli fried chicken misalkan, tambah pajak. Misalkan harganya 20.000, tambah pajak 5%, berarti 20.000 tambah 5% kali 20.000. Berapa tuh? 4 ya 4 sekian lah ya. Nah, itu pertambahan. Jadi harga normal ditambah dengan harga pajaknya. Jadi pengaruh pajaknya itu menyebabkan harga jual barang tersebut naik, karena pajak itu selalu dibebankan kepada konsumen. Setelah dikenakan pajak, maka produsen akan mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen. Ya. Nah, langsung saja di sini, jika sebelum pajak persamaan penawarannya adalah ini, maka sesudah pajak akan menjadi seperti ini. T ini adalah pajaknya. Ya. T ini adalah merupakan pajak. Oke. Ya. Nah, sekarang langsung saja contoh. Contoh fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan ini, P sama dengan 15 kurang Q
sedangkan penawarannya adalah B sama dengan 3 plus 0,5 Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar Rp3 per unit. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak, dan berapa pula jumlah keseimbangan sesudah pajak? Dan ya, pertanyaannya ini dan ini. Nah, oke. Kita punya dua persamaan di contoh ini, yaitu persamaan penawaran dan persamaan permintaan. Sehingga untuk mendapatkan keseimbangan itu selalu menggunakan rumus seperti ini. Nah, sebelumnya kita mau mencari dulu nilai harga dan permintaan. Harga dan permintaan sebelum kena pajak. Harga permintaan sebelum kena pajak. Oke. Harga, jadi kita mencari dulu keseimbangan sebelum kena pajak ya dari soal ini. Nah, saya langsung ke papan tulis saja. Ya, silahkan. Kemudian ini saya hapus lagi. Ya. Ya. Kita tunggu dulu sejenak. Sebentar, kita tunggu sejenak dulu karena trafik dari internet ini lagi sibuk sekali. Sebentar. Oke. Ini saya hapus. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke persoalan pajak tadi ya. Dari soal itu kita dapatkan persamaan. Sebentar. Permintaannya tadi supaya tidak lelet lagi. Nah, ini B sama dengan 15
kurang Q. P sama dengan 15 kurang Q. Ini permintaannya. Fungsi permintaan. Ya. Kemudian fungsi penawarannya P sama dengan 3 penawaran P sama dengan 3 plus 0, plus 0, berapa nih? 0,5 Q. Ya. Kemudian kenakan pajak T sama dengan 3 ya, T 3 rupiah per unit. Nah, kalau dari soal ini kita harus mengubah dulu modelnya menjadi Q sama dengan, jadi ini Q permintaan atau QD, kita simbolkan aja QD. Q sama dengan 15 ya, 15 kurang P. Kemudian ini juga QS lah ya, kita simbolkan supaya ada perbedaan, sama dengan P berapa nih, P minus 3 kali 2 ya, karena ini kan 0,5 di sini, sama dengan 2P minus 2P minus berapa? 2P minus 6 ya. Oke, ini yang kita dapatkan dari perubahan persamaan ini. Nah, kita cari sebelum kena pajak, sebelum kena pajak. Nah, dia seimbang ketika QD ya, ini rumusnya sama dengan QS dan PD atau harganya sama dengan PS. Ini yang harus diperhatikan di sini. Nah, dari soal kita bisa langsung uraikan QD sama dengan QS. Rumusnya ini 15 kurang P sama dengan QS nya berapa? 2P dikurang 6 ya. Kurang 6, sehingga
ini dipindahkan ke sini, ini dipindahkan ke sini, jadi minus ini dipindahkan ke sini jadi plus ya. 15 minus 6 ini dipindahkan ke kiri, plus 6 sama dengan minus P ini dipindahkan ke kanan, 2P tambah P ya. Jadi berapa nih? 21 sama dengan 3P, sehingga P nya sama dengan 21 dibagi 3 sama dengan berapa nih? 7. Nah, ya, oke, 7. Nah, kemudian kita cari Q-nya. Q-nya kita bisa dapatkan dari salah satu persamaan ini. Kita mau pakai ini boleh, kita juga mau pakai ini boleh. Ya, kita pakai yang di atas saja. Q sama dengan 15 kurang P. Jadi Q-nya sama dengan berapa nih? 15 kurang 7 sama dengan berapa? Apa? 15 kurang 7 berapa? 8 ya. Ya. Kita dapat sebelum kena pajak, maka nilai P-nya itu sama dengan 7 dan nilai jadi harganya itu adalah 7 rupiah, sedangkan permintaannya adalah 8 unit. Ya. Nah, selanjutnya kita hitung setelah pajak. Ya. Setelah pajak, jadi yang kena pajak tadi kita lihat lagi di kita balik tadi. Kalau saya balik lagi nanti lelet, jadi Anda bisa lihat di slide-nya sendiri. Setelah kena pajak, setelah kena pajak. Ya. Halo. Halo. Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Ini mengganggu. Halo. Waalaikumsalam. Ya, bisa diam dulu. Ini mengganggu apa penjelasannya ya. Nah, kemudian setelah kena pajak berarti ini jadi penawaran yang kena pajak ini ya, posisinya P sama dengan 3 tambah 0,5 Q ditambah 3 ya. Ini yang kena pajak. Nah, setelah kena pajak maka kita uraikan lagi, jadi permintaan itu tetap. Jadi yang kena pajak adalah penawaran. Jadi harga penawaran yang kena pajak ya. Kalau permintaan, fungsi permintaan itu tetap ya.
Diingat ya. Jadi sama dengan 3 tambah 3, 6 tambah 0,5 Ki. Ya. Nah, kita cari lagi ini keseimbangan setelah kena pajak. Nah, ini kita jadikan lagi Q-nya sama dengan berapa nih? B 6, pindah ke sini, minus 6 dikali dengan, karena ini 0,5 dikali 2 sama dengan 2B dikurang 12. 2B dikurang 12. Inilah Q. Sekarang, karena keseimbangan yang kita cari, maka rumus yang kita gunakan itu seperti ini lagi. Ini adalah QS ya. Ya, QS. Inilah QS yang baru, yang kena pajak. Berarti QD sama dengan QS ya. 15 kurang P sama dengan 2B dikurang 12. Nah, gimana nih? Ini kita kumpulkan 12 berarti 15 ditambah, ini pindah ya, tambah 12, ini pindah ke sini jadi plus, sama dengan 3B 5 berarti 27 sama dengan 3. P nya berapa nih? P nya berapa? 27 bagi 3, 7 bagi 3 dengan 9. Oke. Nah, sama dengan ini tadi, kita ambil aja yang mana yang kita mau. Untuk nilai Q-nya sama dengan 15 kurang P sama dengan 15 kurang 9. Ini berapa nih? 6 ya. Selesai. Jadi setelah kena pajak itu nilainya adalah ini 6, untuk harganya 9 dan permintaannya ada 6 gitu ya. Oke. Ini setelah kena pajak. Nah, terus pertanyaan lagi, udah ya, keseimbangan sebelum pajak dan berapa pula jumlah keseimbangan sesudah pajak. Oke, lanjut. Paham sampai sini? Halo, paham ya? Jadi ini sebelum pajak, ini setelah kena pajak. Nah, oke. Anda bisa untuk subsidi itu Anda bisa ada contohnya di situ. Subsidi, bukan subsidi. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini, paham ya? Semuanya paham?
Paham ya? Sebelum saya masuk ke contohnya, ada di buku lagi karena kita punya waktu terbatas ya. Ya, ada di buku lagi, itu ada di buku, ada contohnya. Oke, kita masuk lagi ke subsidi. Subsidi, kita lihat ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Anda bisa lihat di sini, langsung saja rumus yang akan kita gunakan itu adalah ini. Jadi karena dia subsidi, maka dia dikurangi, jadi penawaran itu dikurangi subsidi yang disimbolkan dengan S. S. Ya, jadi ini ya, maka sesudah subsidi akan menjadi seperti ini atau seperti ini. Ya, ini disatukan aja dengan A dengan S menjadi ini plus DQ. Oke, kita langsung contoh ya. Contohnya, fungsi permintaan suatu barang ditujukan oleh persamaan ini kayak tadi ya. Sedangkan penawarannya adalah seperti ini. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 rupiah terhadap barang yang diproduksi. Berapa harga keseimbangan dan jumlahnya tanpa dengan subsidi. Nah, ini jawabannya saya sudah tuliskan. Untuk penawaran tanpa subsidi ini penawaran setelah subsidi. Nah, kita lihat contohnya. Untuk ini karena sama ya tadi, sama nilainya, kita langsung ke langsung ke sini. Sebentar, sejenak. Ya, oke. Nah, ada masalah nih. Sebentar.
Halo, halo. Ya, halo. Ya, sudah ya. Oke. Oke, kita ulang. Jadi tadi langsung saja jadi permintaan, fungsi permintaan itu dari soal P sama dengan apa tadi? 15 kurang Q. Ya. Kemudian fungsi penawarannya penawaran itu P sama dengan 3 tambah 0,5 Q, ya, sama tadi. Kemudian S nya jadi subsidinya dengan per unit barang 1,5 rupiah, ya. Oke, ini kita jadikan dulu seperti ini, sama dengan 15 sama tadi ya, kurang P, kemudian ini juga Q sama dengan 2P berapa? Kurang 6. Nah, oke. Sebelum subsidi itu berapa tadi? Itu sama ya, sama nilainya, jadi P nya itu berapa tadi sebelum pajak? P nya berapa sebelum pajak tadi? P nya 7 sebelum kena pajak. Jadi ini persamaan ini sama tadi dengan persamaan yang tentang pajak. Q nya berapa sebelum kena pajak? Q nya 8. Oke, ini sama ya penyelesaiannya. Tinggal setelah subsidi, kita kerjakan setelah subsidi. Jadi setelah subsidi ini itu tetap, jadi tetap, jadi tidak berubah. Dan yang berubah itu penawaran. Ketika ada subsidi, penawarannya menjadi seperti ini. P sama dengan 3 tambah 0,5 Q dikurang S 1,5 kurang ini ya, kurang ini.
Sehingga kita bisa tuliskan ini dikurang ini, B, lalu B sama dengan 3 kurang 1,5 ya, 1,5 ditambah 0,5 Ki, atau Ki sama dengan B dikurang 1,5 kali 2 sama dengan 2B kurang 3. Ya. Nah, nilai keseimbangan setelah subsidi QD sama dengan QS. Jadi 15 ini ya, ini tetap kurang B sama dengan 2B minus 3, sehingga ini dipindahkan ke sini. 15 tambah 15 ya, tambah 3 sama dengan 3B. Kenapa 3B ini dipindahkan ke sini menjadi plus ya, jadi 2B tambah B, sehingga ini 18 sama dengan 3B. B nya sama dengan 18 per 3, itu sama dengan berapa? 6. Nah, ya 6 ya, sehingga Q-nya kita bisa ambil dari sini sama dengan 15 kurang B, atau 15 dikurang 6 itu berapa? 9. Oke. Ya, jadi seperti itu. Inilah yang didapatkan setelah subsidi. Nah, kemudian yang ditanyakan itu aja ya, berapa harga keseimbangan dan jumlahnya tanpa dengan subsidi. Kalau tanpa subsidi itu ini, atau sebelum subsidi itu ini, setelah subsidi itu adalah ini. Nah, oke. Ya. Kemudian kita mau menggambar grafiknya. Kalau bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen itu Anda bisa lihat di contoh halaman 411. Ya. Itu bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen, P1 kurang P2 ya. Kemudian bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen, S. Jadi S-nya itu adalah ini dikurang dengan P1 kurang P2 ya. Oke. Jelas ya. Jadi bagian subsidi yang dinikmati produsen dan konsumen itu di halaman 411. Nah, sekarang kita coba dari soal ini kita coba menggambarkan grafiknya. Nah, kita dapatkan di sini ada berapa persamaan? Ada 3 persamaan ya. Yang pertama ini permintaan dan penawaran serta setelah subsidi. 3 persamaan. Ini permintaan. Nah, itu kita bisa menggambarkan. Jadi yang pertama dulu ya,
Q, permintaan dulu Q sama dengan 15 dikurang P. Ini permintaan dulu ya, ini permintaan dulu, maka kalau Q nya sama dengan 0, P nya sama dengan 15 ya, P nya sama dengan 0, Q nya sama dengan 15 ya. Ini permintaan. Kemudian penawaran sebelum subsidi. Penawaran sebelum subsidi 2P minus 6 ya, 2P minus 6 Q sama dengan ini 2P minus 6, 2P minus 6 ya. Sehingga kita bisa mendapatkan koordinatnya ketika Q nya sama dengan 0, maka P nya sama dengan berapa nih? Apa kira-kira? Q nya sama dengan 0, P nya sama dengan 3 ya, benar. P nya sama dengan 0, Q nya sama dengan 6 minus ya, minus 6. Nah, kemudian penawaran setelah subsidi ini. Penawaran setelah subsidi itu adalah ini 2P minus 3 Q sama dengan 2P minus 3 ya. Kita bisa lihat kalau Q nya sama dengan 0, maka P nya sama dengan berapa? 3 per 2. P nya sama dengan 0 ya, P nya sama dengan 0, Q nya sama dengan minus 3 ya. Ada 3 koordinat ya. Jadi 3 koordinat, 3 persamaan garis 1, 2, dan 3. Nah, kita gambarkan dulu untuk ini. Ini adalah penawaran, permintaan ya. Ini permintaan. Ini dulu permintaan. Q, ini kurva Q-nya. Ini adalah sumbu Q-nya. Ini adalah sumbu P-nya. Kita gambar Q sama dengan 0 di sini. P-nya sama dengan 15. P-nya sama dengan 15, Q-nya sama dengan 0, P sama dengan 15. P sama dengan 0, Q-nya sama dengan 15, dia sama. Ini ya. 1. Ya. 1. Karena ini ada minus, maka kita tarik lagi ke sini. Nah, sekarang kita gambarkan ini. Kabel ini kena ya, 15. Nah, sekarang penawaran pertama sebelum kena subsidi. Q
Q sama dengan 0, P sama dengan 3. 3 itu di sini. 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian P sama dengan 0, P sama dengan 0, Q sama dengan minus 6. Ya, kira-kira di sinilah Q-nya. Jadi ini sumbu Q-nya minus 6. Kita tarik. Kita tarik. Ya, kita tarik seperti ini. Kemudian keseimbangannya ada di sini ya. Ya, juga ini itu Q sama dengan 15. Ini adalah permintaan, fungsi permintaan ya. Terus ini itu fungsi penawaran sebelum subsidi. Q sama dengan 2P minus 6. Kemudian satu lagi ya, 2P minus 3. Q sama dengan 0, P sama dengan 2/3. Sinilah 2/3. 3/2, sorry. 3/2. Itu 1/2 ya. Kemudian P sama dengan 0, Q sama dengan minus 3. Sorry, salah. Q sama dengan 0, P sama dengan 3/2 di sini ya. 3/2 atau 1/2. Nah, kemudian P sama dengan 0, Q sama dengan minus 3. Kira-kira di sini. Iya. Kalau ini ditarik, ya seperti ini. Jadi bisa dilihat fungsi keseimbangannya itu adalah ini dan ya. Ya. Ini adalah grafik Q sama dengan 2P kurang 3. Ya, oke. Nah, di situ tadi kita bisa lihat kalau sebelum subsidi, jadi yang tadi ini tujuh dengan 8, P-nya 7 sebelum subsidi ya, 7, P-nya 7, P-nya 7 di sini. Dan Q-nya 8, ya kira-kira di sini. Kira di sini lah ya. Kemudian P-nya 6, Q-nya 9. Inilah gambar dari subsidi. Ya. Oke.
Jelas ya? Jelas? Oke, kalau sudah jelas, saya absen dulu ya. Yang tidak hadir siapa nih? Duh, tidak hadir, jadi Ahmad Basofi. Saya lihat dulu nih, Ahmad Basofi hadir, Amelia hadir, kemudian Ayu Pusparini hadir, Agus Surya hadir, Betty hadir, Fitriani hadir, Putri Huraida hadir, Lilik hadir, Nina hadir, Nashria hadir, Nur Hidayat mana nih? Nur Hidayat tadi. Kemudian Osniar, oh ya, hadir. Tina hadir, Saiful hadir, Trigustina mana? Nggak hadir ya? Trigustinar nggak hadir ya? Vera nggak ada ini Vera. Oh, Vera ada, Wiwin ada, Ulin ada, Yusuf ada, Ajat Nur Hidayat nggak ada ya? Yang tidak hadir itu Ajat, Meliana ada ya? Meliana ada, Mega nggak ada, Mega nih. Mega nggak ada, Novi pun juga nggak ada. Iya, walaupun pulang ke Indo tapi nggak ikut. Mega nggak ada, Mega ya? Nggak ada. Novi nggak ada. Nafi juga nggak ada. Sari, oh Sarina, ini Sarina ya? Sarina hadir. Oke, cukup sekian dulu. Iya, cukup sekian dulu hari ini. Semoga penjelasan saya hari ini bisa dipahami dan Anda silakan baca kegiatan belajar 2 ya, fungsi konsumsi dan tabung, karena kita tidak punya banyak waktu. Jadi Anda silakan membaca fungsi konsumsi dan tabung. Nanti kita akan bahas di offline tanggal 9 April. Kemudian besok itu materi kita adalah fungsi nonlinear ya. Oke. Ya. Katanya besok mau lagi ya. Persetujuan ketua kelas, besok kita akan membahas tentang fungsi nonlinear. Oke, cukup ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.